Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam sehat. Salve. Salve. Salam Pancasila. Kasih tos sama temannya dulu. Kasih tos, kasih tos. Ya. Salam literasi. Ayo membaca. Yang keras. Ayo membaca. Salam literasi. Ayo membaca. Bagus. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Dan Bapak Wakasek, teman-teman, Ibu Guru, Bapak Guru. Dan juga Pak Denis, salam kenal Pak. Luar biasa motivasinya. Tepuk tangan buat Pak Denis dong. Saya juga tertarik untuk lihat ada manfaat. Baik, kalian harus dengar berita baik ini. Berita baik yang pertama adalah setiap orang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Tidak ada orang yang diciptakan dalam kekurangan. Bahkan dalam rencana Tuhan tidak ada rencana kemiskinan dan kegagalan. Amin. Tuhan telah memberikan seluruh fasilitas potensi, spiritual, mental, moral, dan intelektual. Dan tidak ada alasan untuk tidak hidup maksimal. Setuju? Setuju. Pertanyaannya, kenapa faktanya banyak yang sukses, banyak yang gagal, betul? Faktornya bukan pada kesalahan penciptaan. Dalam diri Allah penciptaan tidak ada kekurangan apapun. Amin. Tetapi kenapa faktanya banyak yang gagal, tapi banyak yang berhasil? Yang berhasil pasti, dengar baik-baik, mereka memiliki pola hidup yang benar. Setuju? Tapi yang gagal pasti pola hidupnya salah. Lalu yang kedua, yang berhasil mereka mengikuti hukum kehidupan karena dalam dunia ini ada hukum. Setuju? Tapi yang gagal pasti melawan hukum. Contoh misalnya. Seharusnya kalau orang paham hukum kehidupan, dia tahu apa yang dia tabur itu yang dituai, betul? Nah, semua orang yang sukses telah menabur yang namanya pengorbanan. Mereka melakukan tanggung jawab. Mereka bangun pagi ketika orang masih tidur, betul? Halo? Tapi yang gagal menabur kegagalan, kebiasaan buruk, betul? Waktu di sekolah, kerja tidak kerja, setengah-setengah hati, betul? Datang sering terlambat, tapi mengharapkan Tuhan berkati. Mohon maaf, Anda salah. Keliruan. Harapan dengan perbuatan berbeda, betul? Nah, Pak, pertanyaannya bagaimana supaya berhasil? Dengar baik-baik. Kalau kamu baca semua orang sukses, tidak ada orang sukses yang bangunnya siang. Gak ada. Betul? Gak ada. Siapa yang punya Facebook? Semua dong. Kamu kenal Mark Zuckerberg? Orang lelogama itu. Dia pemilik dari Facebook. Tahukah Anda dia kerja mulai jam berapa? Jam 5 pagi sudah kerja. Dan tahukah Anda kapan kualitas keputusan terbaik? Di jam berapa sih orang bisa mengambil keputusan menurut para CEO? Menurut para orang kaya? Orang kaya sekelas Mark Zuckerberg, sekelas Steve Jobs yang sudah meninggal yang punya Apple. Ada yang punya Apple di sini? iPad ada, iPhone ada? Ada ya. Sekelas Jack Ma tadi disampaikan oleh Pak Denis. Mereka mengambil keputusan tidak pernah di siang dan sore hari. Semua dibuat jam 10 pagi. Dan rata-rata mereka menjawab email di jam 5 pagi. Jelas? Kenapa? Dari sisi neuroscience. Kamu tepuk jidatnya. Ini. Keras. Supaya bangun. Dari kemalasan. Kalau sakit, bagus kamu masih hidup. Tapi kalau sudah nggak sakit, kamu sudah jenazah. Jadi bersyukur kalau kamu masih ada sakit, betul? Nah, di dalam otak kita ini, di bagian depan, ada namanya bagian prefrontal cortex. Mana guru biologi di sini? Mana? Oke, sini dulu. Saya masuk dalam deh, ya. Ini, karena sebenarnya kalau saya akan datang, kemarin saya ke SMA 1. Hari ini ke SMA 6. Padahal Pak Kabit Dikmen ajak saya ke SMA 2. Saya bilang nggak bisa. Saya jadi dengan orang ini, dengan ibu guru. Nah, ya ampun ibu so.
Ibu, apa fungsi prefrontal cortex? Bagus, tepuk tangan dulu. Bagus ya. Gurunya belajar. Nah, saya mau sampaikan 5 fungsi prefrontal cortex. Yang pertama, fungsinya learn. Katakan learn. Belajar. Coba ngomong, belajar. Itu Tuhan sudah kasih, betul? Yang kedua, fungsinya analyze, menganalisis. Yang ketiga adalah choose, memilih. Yang keempat adalah memutuskan. Katakan memutuskan. Decision. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi. Jadi 5 fungsi. Tapi begini, teman. Anda bilang sama dia, harus berfungsi. Selama ini tidak difungsikan, betul kan? Makanya waktu ujian nyontek, betul nggak? Kenapa? Ada fungsi untuk belajar di prefrontal cortex, kamu malas belajar, tapi mengharapkan dapat nilai baik, betul? Itu fatal kesalahanmu. Jadi fungsi pertama belajar. Jadi harus rajin belajar. Dan kabar baiknya, otak lebih hebat dari komputer paling canggih di dunia manapun. Hebat. Kenapa? Komputer itu ketika diprogram itu ada batasan kemampuan, betul? Tapi otak unlimited. Tidak terbatas. Hebat kan? Komputer dia boleh punya kemampuan intelektual, kemampuan komputasi, oke, tapi dia tidak punya yang namanya hati nurani. Betul? Komputer tidak bisa jatuh cinta, tapi kamu bisa jatuh cinta. Betul? Komputer tidak bisa merasakan cinta, tapi kamu bisa merasakan cinta. Woi, kalau ngomong cinta, wajah-wajah beda semua. Ibu-ibu, bapak guru pun langsung iya toh? Kenapa? Karena komputer tidak punya hormon yang namanya hormon oksitosin. Hormon cinta. Ibu, guru biologi masih ingat? Ya. Komputer tidak punya hormon dopamin. Apa itu dopamin? Hormon yang memberikan apa? Energi untuk bekerja. Allah menciptakan manusia itu sempurna, tak ada yang dapat menyamai kesempurnaan kamu. Bilang kamu, teman kamu sempurna. Amin. Jadi, jangan bilang begini, Pak, kata di SMA 6 ini orang susah semua. Tidak, kamu sempurna. Amin. Kamu punya potensi lebih baik daripada komputer. Kamu lebih hebat daripada yang kamu tahu. Maka jangan pernah kamu berpikir kamu itu tidak bisa. Hapus semua kata tidak bisa. Jelas? Tadi 2 hari yang lalu saya di telepon sama saya punya mantan anak bina. Tahun 2007 saya ketemu dia. Jadi dia sekarang sudah kepala cabang asal di Papua. Orang Lelogama, orang Amfuan, orang Camplong. Namanya Moses Lawa. Ada yang kenal Moses Lawa? Nggak kenal ya? Kalau Elon Musk kamu kenal ya? Dia orang miskin dari Camplong. Saya tes bakat tahun 2007 kepada anak-anak kawasan Jepang. Maka Moses Lawa ini terjaring dengan Bucetul Liu. Ada kenal Bucetul Liu? Nah, kenal ya? Pak Marcel, terima kasih. Jadi Bucetul Liu itu memiliki IQ 147, sedangkan Moses Lawa 149. Waktu kami tes, ada ratusan anak, penjaringan anak-anak jenius. Saya dengan Pak Yono Surya, mungkin Pak Marcel masih ingat itu. Pak Marcel ini juga mantan guru bimbel kita. Kenapa Pak Marcel ikut kimia, Pak? Artinya Pak Marcel bimbing kimia sebenarnya. Ya. Nah, jadi dapat 2 anak ini. Anda tahu kalimat yang buat saya terharu, dia ngomong apa kemarin? Bapak, terima kasih banyak Bapak. Kenapa? Gara-gara Bapak, saya bisa jadi seperti ini Bapak. Kenapa? Kepala cabang di PT Astra Internasional. Dari Camplong. Anda tahu gajinya berapa? Ngeri. Ngeri. Dia pegang seluruh Papua Pak Marcel. Anak dari Camplong. Saya bilang, oh itu berkat Tuhan buat kamu. Iya, tapi kalau saya tidak ketemu Bapak kan, beta sudah bisa begini. Terharu saya. Anda tahu? Tidak ada anak yang dirancang Tuhan miskin dan gagal. Amin.
Amin. Kamu tidak boleh menerima asumsi itu asumsi. Itu hoax yang dititipkan iblis. Yang benar adalah kamu diciptakan sempurna. Amin. Kamu gambar Tuhan sempurna. Amin. Kamu gambar kasih Tuhan yang sempurna. Makanya Tuhan sangat mengasihi kamu. Dan izinkan saya mau doakan mereka, boleh ya? Anak-anak seperti kalian ini, kenapa banyak gagal? Karena sebenarnya dalam teori dari Profesor David Hawkins, 20 tahun dia meneliti, kenapa sih orang-orang itu tidak bisa bangkit dari keterbatasan mereka? Kenapa mereka tidak berubah? Kenapa kamu sulit berubah dari kebiasaan? Karena dalam diri kamu ada 3 hal, dan kamu harus lawan itu. Ada rasa malu yang luar biasa, betul? Ada rasa takut yang luar biasa. Dan rasa tidak berharga. Itu iblis semuanya. Ketika orang ada dalam energi negatif, malu, takut, tidak berharga, kamu tidak akan bangkit mau kasih program apapun. Hari ini kamu harus bangkit. Kamu bilang sama dirimu, saya sempurna. Amin. Tuhan bilang kamu berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan mengasihi kamu. Tapi Pak, saya lahir dari keluarga susah Pak. Bintang-bintang presisi Tuhan tempatkan. Apalagi kelahiran kamu. Lebih presisi daripada bintang. Amin. Amin, tepuk tangan dulu. Ketepatan kelahiran kamu lebih tepat, lebih akurat daripada bintang. Makanya bintang tidak bisa berbenturan, betul? Itu saja sudah presisi akurat. Apalagi kelahiran kamu. Maka kamu tidak boleh menyangkali sukumu, orang tuamu, keadaanmu hari ini. Keadaanmu hari ini itu terbaik tergantung responmu hari ini. Amin. Amin. Siapa yang percaya bisa berhasil? Angkat tangan. Semua kan? Tapi ingat, kamu harus buktikan dengan perbuatan dan usaha. Dan saya ingin datang lagi besok ke Surabaya. Nah, saya akan datang lagi. Saya coba akan seminggu sekali atau 2 minggu sekali bisa. Karena saya harus keliling di sekolah ini, ya, bersama teman-teman dari dinas. Dan saya berharap kita berjumpa di masa depan. Amin. Beli lah masa depanmu hari ini. Katakan sama kanan kiri, beli masa depan hari ini. 1, 2, 3. Beli masa depan hari ini. Ulang, beli masa depan hari ini. Beli masa depan hari ini. Dan yang kedua, no discount for success. No discount for success. Tidak ada potongan harga untuk sebuah kesuksesan. Yang ada, bayar penuh, maka kamu akan terima penuh. Amin. Amin. Siap bayar harga? Siap? Siap? Dan berita baik terakhir, Tuhan menyertai kamu semua. Amin. Tuhan mengasihi kamu semua. Amin. Tuhan sayang sama kamu. Amin. Tapi Pak, orang tua saya susah Pak, menderita Pak. Cuma tukang pedagang aja, tukang bangunan Pak. Cuma tukang gali sumur Pak. Susah Pak. Allah kita kaya, amin. Allah kita kaya sekali. Mau dengar kesaksian hebat, mau? Mau. Kalian tahu kan sekolah saya, gedung sekolah generasi dulu. Hutang kami sampai 2015 itu 1,9 miliar. Banyak kan? Saya berhutang di bank untuk bangun gedung sekolah. Mereka bilang ini kamu orang gila. Biasa berhutang untuk bangun usaha. Tapi bagi saya ini misi terbaik dalam hidup saya. Anda tahu? 5 tahun tidak bisa bayar. Istri saya sudah depresi. Saya bilang, Allah kita hidup. Tapi kapan bisa bayar? Orang tagih utang, kepala cabang dan BTN. Pak Joni, kapan bayar Pak? Saya bilang, saya pasti bayar. Tapi saya nggak tahu kapan. Aduh, nggak bisa begitu Pak. Ya, saya datang sama dia. Dia pikir saya mau bayar. Saya bilang, enggak, saya datang Pak. Panggil saya datang. Makanya kalau berhutang jangan kabur-kabur. Jangan ganti nomor handphone. Ini banyak orang berhutang, mau, tapi bayar hutang tidak mau, ya kan? Kurang ajar manusia begini. Tuhan nggak mungkin berkati kamu. Kamu lari sampai dimanapun nggak bisa diberkati kamu. Anda tahu? Dengar baik-baik. Saya hadapi semua 5 tahun. Apa yang saya dapat uang 1 juta, 2 juta, 50 juta. Ada pernah hari itu 50 juta harus bayar uang istri saya, anak saya nggak dapat. Pernah saya training 2 hari, ya di Bank NTT 60 juta. Karena saya kalau bicara begini Pak, tarif saya 1,5 jam di Bank NTT 25 juta Pak. Ini kan saya tidak dibayar. Tapi sama kasih sama kamu. Kamu harus bayar dengan perjuangan kamu di sini. Bayar dengan perjuangan untuk kamu, bukan untuk saya. Amin. Karena kita nanti akan ketemu di masa depan. Beli masa depanmu hari ini. Singkat cerita, saya buktikan kepada istri saya dan keluarga saya. Sudah ragu kan? Kenapa? Kenapa keluarga sudah mulai ragu? Karena
tanah, sertifikat tanah yang saya pakai jaminan itu punya mertua. Kacau gak kira-kira? Yang parah mertua percaya lagi kan? Luar biasa gak? Tapi tanpa diduga Tuhan kirim orang yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Allah kita punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Tanggal 7 November 2018, Bank BTN Kota Kupang digemparkan dengan pembayaran lunas dari saya. Tanggal 5 November saya telepon sama mantan kepala cabang sudah di Surabaya. Pak Ben, tolong telepon mereka, siapkan sertifikat, saya mau ambil tanggal 7. Saya bayar lunas. Hah? Memang ada duit Pak Joni? Karena dia tahu kan, bayar aja susah kan? Sampai sudah call 5, tahu call 5? Sudah siap disita. Paham? Call 5. Maka istri saya mau depresi kan? Untuk tak bunuh diri. Terus dia bilang begini, kok kenapa kamu tidak khawatir ya? Saya bilang, saya sudah mengakhiri hubunganku dengan khawatir tahun 2005 yang lalu di Jakarta. Saya bilang, khawatir, lu sama gua N. Amin? Bilang sama khawatirmu, sama kemalasanmu, lu sama gua N. Amin? Bilang begitu supaya kamu itu bisa menjadi pewaris di masa depan. Singkat cerita, saya bawa. Orang itu tidak pernah saya kenal, bawa cek senilai 1,9 miliar, hampir 2 M. Menangis orang-orang BTN. Membuktikan Allah kita hidup. Allah kita hidup. Amin. Saya sudah bergaul dengan Tuhan, dengan Allah kita itu 20 tahun. Dan dia bukan milik satu agama, dia milik semua orang. Semua agama. Maka saya bilang saya pendeta semua agama. Jangan kamu pikir cuma orang Kristen yang diberkati Tuhan. Salah kamu. Banyak orang Kristen pencuri juga. Majelis gereja itu juga koruptor juga itu. Jadi jangan pikir, oh nanti yang bukan Kristen tuh itu Tuhan tidak berkati. Salah. Tuhan punya anak semuanya. Amin. Tuhan itu mengasihi semua orang, termasuk kamu. Terbayar lunas. Terbayar lunas. Amin. Apa masalah? Pak, saya nggak ada duit mau kuliah. Tuhan pasti kirim tepat pada waktunya. Yang kamu lakukan sekarang, belajar sungguh-sungguh. Amin. Amin. Mau saya berdoa? Oke, semua tutup mata. Semua tutup mata. Kamu bayangkan keadaanmu yang terbatas hari ini. Mungkin kamu berpikir, orang tua saya susah. Kamu mungkin melihat orang tuamu berantem tiap hari. Papa salahin mama, mama salahin papa. Sudah pusing, khawatir. Nanti anak saya mau kuliah bagaimana, uangnya nggak ada. Tapi saya mau kasih tahu sama kamu, kita punya Allah yang lebih kaya dari apapun. Allah kita hidup, amin. Allah kita hidup. Saya saksi hidup bergaul dengan Tuhan. Allah kita tidak punya agama, karena Dia milik semua agama, amin. Allah tidak melihat apa agamamu di sini, apa sukumu di sini, apa keadaanmu, tapi Allah melihat apakah kamu sungguh-sungguh nanti mau jadi anak yang bertanggung jawab, hormat sama orang tua, taat, bekerja sungguh-sungguh. Kamu tahu ada berita baik, kamu dikasih oleh Tuhan. Tapi Pak, saya dibully Pak, saya dihina Pak. Semua akan berakhir. Orang boleh bilang kamu bodoh, kamu miskin, tapi saya mau kasih tahu, faktanya adalah kamu itu hebat, amin. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu dikasih oleh Tuhan. Jangan percaya orang bilang kamu itu tidak bisa apa-apa. Percayalah, Tuhan menciptakan kamu segambaran surga dengan Tuhan. Jangan pernah menyangkali orang tuamu. Jangan sangkali orang tuamu. Kamu hanya menghormati mereka saja. Taat kepada mereka, kasihi mereka. Ada di antara kalian ini banyak yang terluka dengan orang tua, yang sakit hati. Saya ingin berdoa. Siapa yang sakit hati dengan orang tua? Taruh tangan kanan di dada. Taruh. Ya, bagus. Jujur, harus jujur. Tuhan mengasihi orang jujur. Ya. Tutup mata. Kamu kalau menangis, nggak apa-apa. Kamu punya hak untuk menangis. Tuhan berikan hormon kesedihan untuk kamu ada dalam keadaan sedih, sehat, kamu normal berarti. Ada berita baik buat kamu. Keadaanmu hari ini yang terbatas tidak akan berlangsung lama. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kamu dan Tuhan ingin membuat kamu menikmati keadaan yang lebih baik dari hari ini.
Allah kita adalah Bapamu yang baik. Amin. Dia bisa mencukupi kebutuhanmu. Jangan batasi Tuhan yang tak terbatas dengan otakmu yang terbatas. Jangan beri makan kekhawatiranmu, lagi beri makan pengharapanmu. Buka matamu. Allah menunggu kamu di masa depan. Amin. Allah menyertai kamu di sini. Tuhan memberikan kamu hikmat. Tuhan memberikan kamu kemampuan, kekuatan. Kamu punya seluruh potensi yang dibutuhkan untuk meraih masa depan. Kamu bukan seperti orang katakan yang terhina, rendah. Bukan. Jangan percaya. Percaya apa yang Tuhan ngomong. Kamu berharga. Kamu istimewa. Kamu spesial di mata Tuhan. Dan kamu berhak untuk meraih masa depan. Kamu berhak menjadi yang terbaik. Bapa, sekarang aku berdoa buat mereka. Seperti Engkau telah memperkenalkan dirimu kepadaku secara pribadi. Aku mohon datang kepada mereka. Kunjungi mereka secara spesial. Perkenalkan dirimu secara pribadi. Karena aku tahu Engkau mengasihi semua anak, semua orang. Peluk mereka dengan kasih. Bicara kepada mereka bahwa Tuhan telah menyiapkan masa depan yang gemilang di masa depan. Bicara kepada mereka, mereka berharga dan istimewa. Dan aku berdoa, ubahkan hati mereka, Bapa. Ubahkan Tuhan. Ubahkan hati mereka yang takut. Aku minta Tuhan jangan pulihkan. Yang merasa minder, malu, Tuhan bangkitkan kepercayaan diri. Tolong Bapak, tolong Tuhan. Turun tangan. Saya ingin berdoa khusus untuk Anda yang cemas, takut, stres, dan pernah berpikir bunuh diri. Ini hati-hati Bapak Kepsek ya. Mereka ini ada yang berpikir bunuh diri. Tolong guru-guru ya. Taruh tangan kanan di dada. Taruh. Tutup mata semua, kita berdoa. Bapak, Engkau lihat anak-anak ini Bapak. Kasihan mereka itu banyak gak tahu tentang sesuatu yang benar dalam hidup. Aku mohon Engkau jawab mereka. Semua kecemasan, kekhawatiran, ketakutan aku ganti dengan pengharapan dan keberanian menghadapi hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tolong Bapak. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Jamah mereka. Bangkitkan kepercayaan diri mereka. Berikan pengharapan kepada mereka. Buka mata mereka untuk melihat ada masa depan yang Tuhan siapkan bagi mereka. Sayangi mereka. Berbelas kasihan kepada mereka. Terakhir saya berdoa, turun tangan. Anda, saya mau kasih tahu ya, kamu tidak boleh terikat dengan pornografi. Semua tutup mata semua. Kenapa kamu tidak bisa berhasil? Kenapa kamu tidak bisa keluar dari kebiasaan buruk? Karena kamu terikat dengan pornografi. Bagi kamu yang terikat pornografi, semua tutup mata, tidak ada yang tengok kanan kiri. Taruh tangan kananmu di dada, dan kamu pengen bebas. Bagus. Kejujuranmu menyelamatkan kamu. Bagus. Bapak, Engkau lihat kejujuran mereka. Anak-anak ini terikat dengan pornografi, Bapak. Tolong Tuhan. Bebaskan dalam nama Yesus. Aku minta otak kanan yang merekam semua gambar dan adegan Tuhan. Aku bersihkan otak kanannya dalam nama Yesus. Lepaskan mereka dari ikatan pornografi. Kebiasaan yang menghancurkan mereka. Biar kasih-Mu yang memulihkan mereka, Bapak. Bebaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tobatkan mereka, biar mereka memiliki hati yang baru, kebiasaan yang baru. Mereka membangkit bersama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam Pancasila. Salam literasi. Ayo baca. Silakan. Ya, senang sekali saya bisa berkunjung di SMA Negeri 1, SMA Negeri 6. Bapak Kepsek, Pak Hendrik, terima kasih sudah menyambut dan berikan kesempatan memberikan siraman-siraman rohani dan motivasi kepada anak-anak. Harapan saya sebenarnya tidak banyak, tidak sulit, cuma satu. Melihat anak-anak itu punya masa depan. Karena itu harapan kita semua tuh. Dan saya berharap ini dilanjutkan terus. Karena tidak ada orang sukses
yang hidupnya itu malas, terus suka menunda, bangunnya kesiangan, Betul. kayak tidak ada pekerjaan dan tidak ada target dalam kehidupan, daya juang rendah. Nah, kita membangun ini supaya anak-anak memiliki disiplin yang tinggi, berdaya juang, dan juga anak punya motivasi. Dan setiap anak itu harus paham bahwa mereka itu diciptakan Tuhan sempurna dan segampar dengan Tuhan. Mereka dikasihi Tuhan, dan mereka harus tidak boleh ada dalam satu kondisi mereka tidak berharga. Itu kita harus hapus tuh. Itu yang menyebabkan anak kita nggak bisa mengalami terobosan dalam peningkatan akademik, karakter yang unggul kurang. Kenapa? Bukan mereka tidak bisa, mereka belum dimotivasi, belum disadarkan bahwa kamu itu sempurna, kamu itu punya berbagai macam potensi yang luar biasa. Jadi terima kasih, Tuhan berkati, maju terus. SMA Negeri 6 sukses. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Seorang motivator yang luar biasa. Kami percaya bahwa Pak Pendeta masih punya banyak waktu. Siap. Untuk bisa singgah di sini. Siap. Untuk kita bersama-sama membangun sekolah ini. Bukan hanya persoalan sebagai tetangga, tapi kami tahu bahwa Pendeta punya visi dan misi yang luar biasa. Ini yang kami sharing untuk kita berjalan bersama-sama. Siap. Dan mungkin ada pesan-pesan kami buat Pak Pendeta, karena kami Bapak Ibu guru di sini tenaga akademisi yang membutuhkan bimbingan maupun motivasi dari Bapak Pendeta. Kita pasti memiliki waktu ke depan, kita bisa undang Bapak Pendeta untuk hadir di sini. Siap, dengan senang hati. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta. Sama-sama. Tentu menuju ke kesuksesan bukan soal seperti akselerator orang ini, tapi Iya. kita harus menaiki tangga bersama. Betul, siap. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Sama-sama. Mungkin terakhir dari saya, tidak ada hasil yang berbeda yang dikerjakan dengan cara yang sama. Betul. Maka kalau mau berbeda, pendidikan di NTT dan SMA 6, lakukan cara-cara yang berbeda. Dan inilah saatnya. Thank you, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Oke, siap.